Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Ispisifani. Saya dari kelas 4K, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris tentang yang pertama yaitu hak dan kewajiban suami istri. Nah, sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban dari suami dan istri, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari hak dan kewajiban itu sendiri. Secara garis besar, hak itu sendiri adalah apa-apa yang kita dapat dari orang lain. Dan kewajiban adalah sesuatu yang orang lain dapat dari apa yang kita lakukan. Saling berkebalikan antara hak dan kewajiban. Pada dasarnya antara hak kewajiban dan juga hak dari suami istri yaitu timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak juga bagi suaminya. Oleh karena itu dari beberapa penjelasan mengenai hak dan juga kewajiban-kewajiban terhadap istri dan suami, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik dan juga mendapatkan hak dengan baik antara satu sama lain. Nah, dalam agama Islam pun semuanya sudah diatur segala aspek kehidupan manusia termasuk hubungan antara suami istri, memberikan hak dan kewajiban bagi suami istri dan juga sebaliknya. Tujuannya agar hubungan tetap harmonis, saling menghormati dan mencerminkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat Al-Quran yang membahas mengenai hak antara suami terhadap istrinya, yaitu salah satunya ada di Quran surat An-Nisa ayat 9 yang mana artinya yaitu berikan mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Nah, itu merupakan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban atau hak dari suami terhadap istrinya, yaitu mas kawin. Yang kedua yaitu hak istri terhadap suaminya, yaitu contohnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya pergaulilah istri-istrimu, yang mana dalam ayat tersebut suami berhak mempergauli istri-istrinya, yaitu jadi hak suami terhadap istrinya. Itu contohnya teman-teman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 dan ayat Quran surat An-Nisa ayat 19. Itu untuk pertanyaan pertama yang diajukan oleh Bapak dosen dan saya sudah jawab. Oke, pertanyaan kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan nusyuz dan tindakan yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang nusyuz. Nah, nusyuz sendiri itu adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat yang tinggi. Nah, sedangkan secara istilah nusyuz adalah kedurhakaan istri terhadap suaminya atau kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan pada si istri itu untuk menaatinya. Jadi kayak seakan-akan istrinya itu merasa lebih tinggi daripada suaminya. Nah, menurut fuqaha dari Hanafiyah bahwasannya nusyuz ini ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri. Adapun menurut mazhab ulama Maliki berpendapat bahwasannya nusyuz adalah saling menganiaya antara suami istri. Jadi ada beberapa pandangan para ulama yang berbeda pendapat mengenai definisi dari nusyuz ini sendiri. Nah, adapun kalau ada tindakan yang perlu dilakukan apabila salah satu dari pasangan kita itu mengalami hal nusyuz tadi,
akibat hukumnya itu menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, apabila terjadi nusuk dilakukan oleh istri, maka Islam memberikan cara yang jelas untuk mengatasinya. Yang pertama, memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Yang kedua, memisahi ranjang dan tidak mencampurinya atau menggaulinya suami istri tersebut. Yang ketiga yaitu pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwa kalau dulu ya, atau sebagiannya gitu, dengan tujuan sebagai memberikan pembelajaran baginya. Dan yang selanjutnya yaitu kalau ketiga cara tadi yang sudah saya sebutkan ini tidak berguna, maka dicari jalan dengan bertahkim atau mengangkat hakim untuk menyelesaikannya. Mungkin itu tindakan yang harus dilakukan apabila salah satu dari pasangan kita nusyuz itu sendiri. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan poligami, hukum poligami, dan alasan poligami. Jelaskan adil menurut syarat hukum dan juga syarat agama tentang poligami tersebut. Oke, sebelumnya yaitu pengertian dari poligami. Poligami merupakan suatu kehidupan yang sering terjadi ya teman-teman di sekitar masyarakat kita. Kata poligami ini sudah banyak didengar oleh masyarakat dan juga banyak yang tidak bisa menerima adanya poligami. Poligami ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polygamy, yang artinya poli itu artinya banyak, gemi itu artinya laki-laki, atau gamia itu artinya laki-laki. Jadi dari arti poligami ini suatu perkawinan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu orang perempuan, tetapi dalam suatu ikatan pernikahan. Seperti halnya seorang suami yang ingin memiliki istri 2 atau lebih dari satu, tetapi dalam waktu bersamaan. Banyak masyarakat yang menolak tentang terjadinya poligami ini dengan beberapa alasan dan diyakini oleh keluarganya gitu ya. Itu merupakan pengertian dari poligami sendiri. Nah, adapun hukum poligami tersebut, adapun dasar hukum yang menjadi patokan tentang poligami itu sendiri yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, dan demikian itu lebih dekat kepadanya, tidak berbuat aniaya. Itu Quran Surat An-Nisa ayat 3. Nah, jadi secara arti atau secara dasar poligami ini diperbolehkan dengan beberapa syarat. Nah, diantaranya syarat-syarat poligami ini, yang pertama, suami harus mampu memenuhi syarat adil terhadap istrinya secara finansial, emosional, dan dalam hal waktu, dan juga dalam hal waktu. Yang kedua yaitu suami harus memperlakukan istri-istrinya secara adil dan juga setara. Nah, dan yang ketiga, tujuan dari poligami itu seharusnya untuk kebaikan dan juga kemaslahatan, bukan untuk dimanfaatkan atau merugikan orang lain gitu. Nah, keterbatasan dan juga penegakan adil, bahwasannya Al-Quran menegaskan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan poligami jika tidak dapat berlaku adil. Adil dalam konteks ini tidak hanya berlaku dalam hal nafkah saja, tetapi juga dalam perlakuan, waktu, terus juga dan pemberian hak-hak yang sudah dijelaskan suami terhadap istrinya. Nah, keadilan dalam praktik pun harus dipandang ketika seorang laki-laki ingin berpoligami. Di antaranya, meskipun diizinkan oleh istrinya yang pertama, poligami seringkali dipandang sebagai hal yang tidak disukai atau makruh ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu di mana ada kemaslahatan yang sangat jelas di dalamnya. Yang kedua, praktik
poligami tersebut harus disertai dengan pemahaman yang mendalam akan tanggung jawab sosial, emosional, dan juga finansial setiap istri dan juga keluarganya. Nah, pertanyaan keempat yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena fasya atau pembatalan. Fasakh atau pembatalan pernikahan dalam Islam adalah proses di mana seorang istri meminta pengadilan agama untuk membatalkan pernikahannya. Ini berbeda ya teman-teman dengan talak, yang mana perceraian yang diucapkan oleh suami dengan kata talak tersebut. Nah, karena fasya ini dilakukan atas permintaan istri dan membutuhkan pertimbangan hukum yang berbeda. Nah, ada beberapa penyebab umum fasyakh dalam Islam. Yang pertama, karena adanya kekerasan atau perlakuan buruk. Jika suami secara fisik atau emosional merugikan istri seperti perlakuan kasar, pengabaian, dan juga pelecehan, istri dapat meminta fasyakh untuk melindungi dirinya. Yang kedua adalah ketidakmampuan suami. Jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap istrinya, seperti tidak memberikan nafkah, atau tidak adil terhadap istri, istri dapat mengajukan fasakh. Nah, yang ketiga yaitu karena penyakit mental atau kondisi yang mengganggu. Jika suami menderita penyakit mental atau kondisi yang mengganggu, dalam hal ini mengganggu kehidupan rumah tangganya, istri dapat meminta fasakh. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan mengenai penyebab putus pernikahan atau fasyah, ya, penjelasannya sedikit. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan penyebab putusnya pernikahan karena perceraian atau tolak, ya teman-teman. Nah, perceraian tolak sendiri dalam Islam adalah proses di mana suami secara sah mengucapkan kata-kata atau tindakan yang menunjukkan niat pada menceraikan istrinya. Hal itu diatur dalam hukum Islam dan memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi secara sah. Di antaranya berikut ini ya, saya sebutkan beberapa penyebab umum perceraian tolak dalam Islam. Yang pertama, dikarenakan ketidakharmonisan dan juga adanya ketegangan, ketidakcocokan atau konflik yang berlarut-larut antara suami dan istri yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Yang kedua, ketidakadilan atau perilakuan buruk jika suami tidak memperlakukan istri dengan adil, atau jika istri tidak dapat hidup dengan martabat di bawah pemerintahan suaminya, maka hal itu bisa diajukan perceraian secara tolak gitu. Adapun yang ketiga yaitu ketidakpuasan atau ketidakcocokan, dan yang keempat adanya penyimpangan dari nilai-nilai agama. Jika salah satu pihak dari keduanya terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mendasar seperti kecanduan, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama, dan tidak menghargai komitmen perkawinan, maka hal itu diperbolehkan untuk tolak. Dan dalam hukum Islam sendiri terdapat prosedur dan juga ketentuan yang harus diikuti secara sah dalam talak, termasuk kayak nunggu waktu iddah, tidak perlu dan perlunya kejelasan dan kesaksian atasnya tolak dari pihak suami kepada istri. Setelah prosedur talak selesai dan sah, pernikahan dianggap batal dan istri diberikan hak untuk melanjutkan hidupnya sendiri atau menikah kembali setelah masa iddahnya berakhir. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang perceraian tolak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an, hukum li'an, dan kapan terjadinya ya. Nah, li'an itu sendiri adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada suatu proses di mana suami dan istri saling menuduh zina atau perselingkuhan atau hubungan seksual di luar nikah. Jadi saling menuduh, suami menuduh istri dan istri menuduh suami satu sama lain ya. Yang mana proses ini terjadi dalam situasi di mana suami memiliki kecurigaan terhadap kesetiaan istrinya, tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan tuduhan tersebut. Nah, proses li'an tersendiri terjadi bisa karena yang pertama karena keberatan suami mengajukan pengaduan bahwa istrinya telah melakukan zina atau perselingkuhan dan ia tidak memiliki bukti yang cukup
untuk membuktikannya. Yang kedua yaitu sumpah suami. Suami bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa tuduhannya benar, dan jika dia berbohong maka ia diberi laknat. Nah, tadi sempat lupa bahwa li'an itu secara bahasa artinya laknat ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu menyangkal istri setelah suami bersumpah sebanyak 4 kali bahwa tuduhannya itu benar, maka istri diberi kesempatan untuk membantah tuduhannya tersebut, dan juga bersumpah 4 kali bahwa ia tidak bersalah, serta jika ia berbohong, dia akan menerima laknat Allah. Nah, secara keputusannya, jika kedua belah pihak sama-sama bersumpah, pengadilan akan memutuskan apakah li'an ini diterima atau tidak. Jika istri tidak bersumpah, maka istri tersebut dianggap bersalah dan dikenai hukuman. Jika kedua pihak antara suami dan istri juga bersumpah, pernikahan mereka batal secara sah. Nah, adapun hukum li'an tersendiri, li'an bertujuan untuk membersihkan tuduhan zina terhadap seseorang dengan menggunakan cara yang sah, dan juga menghindari hukuman fisik yang tidak adil tanpa bukti yang cukup. Nah, li'an ini menunjukkan keadilan keadilan dalam menangani hukum mengenai tuduhan serius terhadap kesetiaan dalam pernikahan, serta menegaskan keabsahan pernikahan dan juga kehormatan secara individu. Nah, kapan terjadinya li'an? Li'an itu terjadi dalam situasi di mana suami memiliki kecurigaan terhadap istrinya, tetapi tidak ada bukti yang memadai dan juga membuktikan tuduhan tersebut secara konvensional. Ini bisa terjadi ketika suami mengajukan tuduhan zina terhadap istrinya dan tidak dapat menghasilkan saksi yang memadai atau bukti yang sah untuk menegaskannya. Penting untuk dicatat ya, bahwa proses li'an ini mengimplikasikan serius terhadap kehidupan pribadi, memiliki implikasi serius terhadap kehidupan pribadi dan juga sosial pasangan yang terlibat. Itu mungkin penjelasan dari hukum, proses, dan juga kapan terjadinya li'an. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hulu. Hulu itu sendiri teman-teman dalam hukum Islam yang yaitu adalah proses di mana proses di mana seorang istri mengajukan permohonan kepada suaminya untuk menceraikannya secara sukarela. Nah, dalam konteks ini, istri meminta suaminya untuk menceraikan dengan imbalan atau kompensasi tertentu, baik berupa harta maupun hak-hak lainnya yang udah disepakati antara suami istri tersebut. Nah, proses hulu ini terjadi karena yang pertama ada permohonan dari istri mengajukan permohonan kepada suami untuk menceraikannya dengan alasan tertentu, apakah ketidakcocokan atau ketidakbahagiaan istri dalam suatu pernikahan atau alasan yang sah lainnya gitu. Yang kedua yaitu kesepakatan yang mana suami setuju menceraikan istri atas permintaannya dengan syarat-syarat tertentu, seperti memberikan imbalan atau kompensasi berupa harta ataupun menghapus beberapa hak yang dimiliki suami terhadap istrinya, seperti kayak nafkah yang kayak gitunya dihapus. Nah, yang ketiga, persetujuan dari pengadilan. Permohonan hulu ini kemudian diajukan kepada pengadilan atau otoritas yang berwenang dalam hukum Islam untuk dipertimbangkan. Nah, pengadilan sendiri memeriksa keabsahan alasan-alasan yang diajukan istri dan juga kesepakatan suami istri lainnya. Nah, dasar hukum hulu ini terjadi dapat ditemukan dalam beberapa interpretasi hukum Islam yang mengatur bagaimana perempuan dapat mengajukan permohonan perceraian jika dalam suatu hubungannya perkawinan tidak dapat diterima atau menimbulkan penderitaan yang berlanjutan. Nah, praktik ini dimaksud untuk memberikan solusi bagi istri yang merasa tidak bahagia atas pernikahannya tanpa memerlukan kehadiran bukti-bukti berat gitu ya dalam suatu kasus li'an tadi.
Nah, hulu ini menunjukkan pentingnya pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam Islam, meskipun proses ini berbeda tergantung pada interpretasi hukum di berbagai masyarakat ataupun di negara yang menerapkan hukum Islam. Seperti itu penjelasan tentang hulu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai zihar. Nah, zihar adalah istilah dalam hukum Islam itu sendiri yang mengacu pada sebuah praktik di mana seorang suami secara tidak langsung atau implisit mengharamkan dirinya terhadap istrinya dengan menggunakan istrinya sebagai analogi dengan salah satu kerabat wanita tertentu seperti ibunya, saudara perempuannya, atau saudara perempuan dari ayahnya. Nah, konsep zihar sendiri yaitu yang pertama penggunaan analogi, yang mana suami menggunakan kata-kata atau ungkapan menunjukkan hubungan kerabat dekat seperti ibu, saudara, atau saudara perempuannya untuk menggambarkan larangan untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya. Nah, yang kedua adalah konsekuensi hukumnya. Zihar sendiri menyebabkan istrinya menjadi terharam baginya, seolah-olah dia adalah kerabat terlarang atau mahram gitu, seperti kayak ibu yang kata dia, sehingga hubungan intim antara suami dan istri menjadi tidak sah secara hukum Islam, menurut hukum Islam. Nah, adapun penyebab dan konsekuensinya, zihar ini dapat terjadi sebagai bentuk hukuman atau sebagai reaksi atas ketidakpuasan suami terhadap istrinya, meskipun penggunaannya dalam konteks modern sudah jarang ya, karena dianggap kurang adil terhadap istri. Nah, adapun dasar hukum dari zihar ini yaitu banyak di masyarakat Muslim modern yang mengatakan bahwa zihar ini sudah jarang dianggap karena kontroversial dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan antara hak asasi manusia. Pengadilan Islam pun umumnya menekankan pada solusi-solusi damai dalam menangani ketidakharmonisan dalam pernikahan dengan mengutamakan dialog, mediasi, dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Itu penjelasan tentang zihar. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penjelasan yaitu ilah dan juga bagaimana hukumnya ya. Nah, ilah sendiri merupakan salah satu dalam hukum Islam itu, yaitu mengacu pada sumpah suami untuk menahan diri dari hubungan intim dengan istrinya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Ini terjadi ketika suami bersumpah dengan nama Allah menahan diri dari bersegama dengan istrinya. Mirip dengan zihar dalam hal ini, dalam hal mengharamkan diri terhadap istrinya, kayak kurang sama gitu kurang lebihnya. Tapi ada perbedaan mengenai konsep ilah sendiri, diantaranya sumpah yang ada dalam dirinya untuk menahan diri. Suami secara tegas bersumpah dengan mengatasnamakan Allah untuk menahan diri dari hubungan intim dengan istrinya tanpa menetapkan batas waktu kapan sumpah tersebut akan berakhir gitu ya. Yang kedua yaitu konsekuensi hukumnya. Seperti zihar, ilah juga membuat hubungan intim antara suami dan istri menjadi tidak sah menurut hukum Islam selama masa sumpah itu berlaku. Namun ilah berbeda dengan zihar dalam hal sifat dan juga alasan dalam penerapannya. Nah, penyebab dan alasannya, ilah ini dapat terjadi sebagai reaksi dari ketidakpuasan suami terhadap perilaku atau sikap istri, atau sebagai bentuk ekspresi dan juga perasaan tidak puas dalam pernikahan. Nah, hukum ilah sendiri yaitu berdasarkan dalam Al-Quran, khususnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 226-227, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur tentang ilah dan juga prosedur yang harus diikuti dalam menangani sumpah semacam itu. Nah, seperti kayak masa tahanan atau tidak. Jika suami ingin mengakhiri ilah, dia harus melakukan tidak
yaitu memberikan fidyah atau menebus dan mendapati sumpahnya untuk menahan diri dalam batas waktu yang ditentukan. Nah, misalnya dengan berpuasa 3 hari atau memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pencatatan dan penyelesaiannya tersendiri, prosedur ilah ini biasanya harus didaftarkan secara hukum di hadapan pengadilan atau otoritas agama yang berwenang untuk memastikan pengakuan hukum atas sumpah dari ucapan suaminya. Itu merupakan penjelasan sedikit tentang ilah. Dan untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu sepintas mengenai makalah yang saya atau kelompok saya buat, yaitu pembahasan mengenai hukum Islam dari khulu dan juga li'an. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sedikit, yaitu khulu yaitu perceraian atau permohonan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya, yang mana suami berhak mendapatkan kompensasi beberapa berupa harta atau yang lainnya dari istri, dan hal itu terjadi karena ada beberapa kejanggalan dalam pernikahan tersebut. Nah, adapun li'an pun sama, yaitu laknat ya, yang mana suami istri sama-sama menuduh zina atau menuduh zina terhadap satu sama lain, yang mana hal tersebut jika benar atau mereka bersumpah sebanyak 4 kali, yang mana ketika sumpah itu benar maka di antara keduanya ada yang dihukum. Nah, kalau sumpah itu salah di antara keduanya, maka hal tersebut menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sepintas tema penjelasan mengenai makalah yang saya angkat dari tema khulu dan juga li'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.